guru mapel bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Semarang. Saya ingin melakukan ujian UKIN PPG Daljak tahun 2022. Di sini saya akan memberikan pembelajaran menulis teks biografi. Terima kasih dari saya, silahkan menyaksikan. Siap, gerak. Setengah lengan rencang kanan, gerak. Luruskan akan baju. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Semangat? Oke, mantap ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas, silakan berdoa. Teman-teman, marilah sebelum kita mengamali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi. Sehat semua? Luar biasa. Kita masih ingat yel-yel kita? Masih ingat? Untuk mengobarkan semangat anak-anak SMK, kita selalu menggunakan yel-yel. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 3 Inovatif, terampil, unggul. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini di pagi yang cerah ini kita sudah mengawali sebuah pembukaan yang luar biasa, bahwa kalian masih semangat di dalam melakukan pembelajaran. Oke, hari ini pembelajaran bahasa Indonesia masih bertemu dengan saya, Pak Budi Sulistyo, melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Pembelajaran yang kemarin apa? Teks biografi ya. Jadi pembelajaran hari ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu teks biografi. Jadi nanti Pak Budi akan melanjutkan pembelajaran yang semula kalian mencari data kaitannya dengan data orang. Ya, data orang. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Budi presentasi dulu ya. Muhammad Rizal, Naufal, Rafif, Rozak, Bastian, Venantius, Yusuf, Aida, Amanda, Amelia, Ashifa, Dila, Eka, sakit ya, Fitria,
Hermina, Jin, Rita, Revina, Rika, Syafa, Syafira. Oke, terima kasih ya. Ada yang belum saya panggil? Ada? Tidak ada? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kemarin itu tahap pertama, kemudian sekarang adalah tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, yaitu menulis teks biografi. Setelah data yang sudah kalian ambil setelah wawancara dengan orang tua, mengambil data-data dari orang tua, kalian wawancara dengan saudara-saudara orang tua, kemudian kalian catat ya, tanggal lahirnya, hobinya, kemudian bekerjanya di mana, riwayat pendidikannya di mana saja, itu sudah kalian kantongi semua. Kemudian selanjutnya adalah tahapnya adalah menulis sebuah teks biografi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran berbasis proyek, ya, melalui pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan metode saintifik berbantuan media blogger, kalian mampu menyusun teks biografi tokoh orang tua kandung berdasarkan kerangka karangan dengan bahasa yang baik dan santun. Kerangka karangan dan data sudah kalian buat di pertemuan kemarin. Ya, ini. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengoreksi teks biografi karya teman satu kelompok sebelum diunggah ke media blog. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menampilkan karya teks biografi dengan di depan teman-teman dengan percaya. Ya, yang pertama adalah sikap kreatif dan mandiri. Yang kemudian poin yang kedua, kalian harus mampu mencerminkan sikap gotong royong dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa bermandiri. Ya, jadi sikap ini, ya, penilaian sikap ini akan dinilai oleh Pak Di. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini melalui 3 poin ini harus bisa tercapai. Oke, selanjutnya sebelum kita melangkah ke arah menyusun, sebaiknya kita berliterasi dulu, ya. Berliterasi, kalian membaca struktur dan langkah-langkah menyusun teks biografi. Ini webnya adalah sudah saya kirimkan ke WA Group, kemudian kalian klik saja. Ini saya carikan dari media Gramedia, literasi, ya, pengertian teks, struktur teks biografi, kemudian langkah-langkah menyusun biografi. Silakan kalian berliterasi, gunakan gawe kalian. Silakan, ya, 10 menit saja. Oke, silakan kalian berliterasi. Melalui website, ya.
struktur, ya, struktur ini setiap karangan itu pasti memiliki struktur yang berbeda. Itu pasti memiliki struktur yang berbeda karena tujuan tulisannya pun juga berbeda. Oke, kalau di dunia teknik bangunan, ya, struktur itu kan juga sama. Struktur itu juga sama dengan bangunan seperti ini, ya. Analoginya yaitu kalau bangunan itu harus memiliki struktur. Tulisan juga sama. Bangunan harus memiliki struktur. Yang pertama apa? Fondasi. Itu yang utama, fondasi. Yang kedua, rangka. Rangka itu cor-coran yang seperti ini, ya. Yang cor-cor besar ini rangka. Kemudian apalagi? Kalau bangunan, kan kalian jurusannya bangunan. Rangka? Atap. Nah, ini adalah sebuah struktur. Sama halnya dengan biografi. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan. Nah, di dalam teks biografi tadi saya katakan teks biografi itu sama dengan narasi. Nah, di sini orientasi itu pengenalan. Siapa yang dikenalkan? Tokoh. Yang dikenalkan tokoh itu yang pertama yang dikenalkan apa kira-kira? Nama. Terus apa lagi? Nama. Terus tanggal lahir. Di dalam rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu apa? Gimana, Pak? Peristiwa atau masalah? Peristiwa atau masalah. Jadi di dalam rangkaian peristiwa ini apa saja yang kita catat, ya, kita tulis, kita narasikan, yaitu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi peristiwa yang dialami oleh tokoh itu nanti kalian ceritakan, gambarkan. Contoh misalkan Pak Budi. Pak Budi ini sudah umur 40 tahun sekarang, ya. Pak Budi sudah umur 40 tahun. Kira-kira mulai Pak Budi itu dari lahir sampai 40 tahun peristiwa yang terjadi banyak enggak? Banyak sekali, apalagi orang tua kalian yang sudah senior, ya, pasti peristiwa yang terjadi itu kalian tahu dan menyaksikan, mendengar, ya, merasakan juga. Misalkan, ya, seperti contoh teks biografi Ki Hajar Dewantara, teks biografi Soekarno, ya, teks biografinya Bung Hatta, teks biografinya B.J. Habibie. Nah, jadi struktur teks itu ada 3. Kemudian yang pertama orientasi, rangkaian peristiwa, reorientasi, penutup, simpulan atau penegasan ulang. Penegasan ulang itu apa sih? Kalian boleh menggunakan simpulan, menyimpulkan dari rangkaian peristiwa. Kemudian kalian boleh melakukan penegasan ulang. Penegasan ulang yang diteladani tokoh tadi adalah ini. Oh, dia peringkat 1 yang bisa kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Paham? Langkah selanjutnya adalah pertanyaan mendasar, mengapa harus memahami struktur teks biografi? Karena teks biografi kerangkanya berbeda. Saya ulangi lagi, karena teks biografi itu kerangkanya
isinya adalah orientasi, rangkaian peristiwa, kemudian reorientasi. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun teks biografi? Langkah-langkahnya, siapa yang bisa angkat tangan? Yang bisa angkat tangan ya? Ya, mewawancarai, ya, data. Terus, apa lagi? Menulis. Terus, selanjutnya adalah mendesain proyek. Yang pertama, kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri 3 sampai 4 peserta didik. Kemudian kalian mendapat tugas proyek yaitu menyusun teks biografi orang tua berdasarkan kerangka yang sudah disusun kemarin. Kemarin kan kalian sudah mendapatkan data, kemudian susun menjadi sebuah kerangka. Yang ketiga, menulis teks biografi orang tua kandung akan diunggah di sebuah blog ya. Kalian sudah paham namanya blog, YouTube ya. Kalau blog itu kan untuk mengunggah tulisan-tulisan ya. Apa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu? Hasil karyanya harus bisa menghasilkan. Melalui blog bisa menghasilkan, bisa. Karya kalian itu akan menjadi sebuah rujukan bagi pelajar lain. Pelajar lain itu siapa? Ya, yang setingkat kalian di SMA, SMK, nasional itu pasti akan mempelajari dan menulis sebuah teks biografi. Nah, kalau kali ini kalian menulisnya diunggah di sebuah blog, nah nanti karya kalian itu bisa menghasilkan sesuatu. Apa yang menghasilkan? Apa? Uang. Dari mana uangnya? Dari iklan yang ada di situ. Jadi kalian kan melihat ya, ada karya di sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah, itu ada iklan produk di situ. Ya dari situ kalian akan mendapatkan komisinya. Ya, menyusun jadwal. Yang pertama, menyepakati waktu dalam menyusun teks biografi. Oke, kita sepakati dalam menyusun teks biografi berapa menit misalnya. Datanya kan sudah ada. Berapa menit? 30 cukup atau 45 atau 60? 60. Berapa? 60 menit. Oke, kita sepakati bahwa kalian akan menyusun teks biografi ini 60 menit. Kemudian yang kedua, peserta didik menyusun data informasi orang tua kandung menjadi teks biografi secara mandiri. Oke, sebelum lanjut ke sini, silakan kalian bentuk kelompok. Oke, silakan kalian bentuk kelompok. Yang depan bisa ke belakang, hadapnya ya. Yang ini yang depan ke belakang. Ini. Yang sini ke belakang, hadap ke belakang. Yang ini hadap ke belakang. Yuk, silakan bentuk kelompok dulu sebelum kita menyusun. Ya, silakan bentuk kelompok. Setelah sudah terbentuk kelompok, silakan kalian susun kerangka yang kemarin sudah kalian buat menjadi sebuah teks biografi. Waktunya tadi sudah disepakati adalah 60 menit. Oke, silakan.
Ini kan baru kerangka ya kemarin. Yang kemarin itu kan baru kerangka Mas, Mbak, ya. Di halaman berikutnya. Dikasih nama, rumah, nama, tanggal, nama, tanggal. Ada kendala, Mas? Nggak ada. Ada pertanyaan? Ini bisa? Bisa. Ada kesulitan enggak ini? Ada, Pak. Langkah selanjutnya adalah kalian menukarkan karya kalian itu, ya, ditukarkan dengan temannya. Kemudian teman kalian memberikan umpan balik berupa catatan di bawahnya. Umpan balik. Jadi diberikan catatan, komentar. Oh, ini masih ada kesalahan di sini. Seperti ketika saya memberikan umpan balik yang kemarin kerangkanya, ya. Nah, nanti setelah kalian berikan umpan balik temannya, ditandatangani, barulah nanti diserahkan ke saya. Oke, silakan dikomentari pekerjaan teman kalian dalam satu kelompok. Ini kelompoknya di sini. Yang ini yang dikomentari yang ini. Minta komentar yang ini. Siapa yang berkomentar dikasih tanda tangan, nama terang, nama jelas. Oke, dengarkan. Sekarang adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi di sini kalian melakukan presentasi hasil tadi, ya. Kalian presentasikan. Kemudian peserta yang lain memberikan tanggapan
depan. Saya sendiri nanti akan memberikan penguatan. Silakan yang akan berpresentasi nanti suaranya yang jelas. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian judulnya dibaca, kemudian jalan cerita teks biografinya kalian baca dengan jelas. Awan dan ingin membantu orang saat masa SMA dia sering sekali membantu teman-teman dan saat kuliah dia pernah membantu temannya atau tinggal di rumahnya agar tidak usah repot-repot dengan kos-kosan. Sekarang dia bekerja sebagai guru TK. Dia memiliki sifat yang dia merupakan orang yang membenci percaya. Dia sering kali berbeda amanah oleh guru lain. Simulanya dia adalah orang yang baik, suka membantu dan juga memiliki sifat yang amanah. Oke. Semuanya dengarkan. Yang dapat diteladani dari tokoh tadi apa? Dewi Irawati. Yang dapat diteladani oleh tokoh Dewi Irawati ini apanya? Apa? Pekerja? Nah, apa lagi? Amanah. Terus apa lagi? Hah? Apa? Allah. Tadi, jadi tokoh yang tadi dipresentasikan itu satu poin yang sangat kuat adalah Ibu Dewi ini adalah seorang yang suka menolong, ya. Jadi teladan yang bisa kita ambil itu adalah Bu Dewi itu adalah suka menolong. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin Iqbal. Saya akan membacakan biografi Arif Nur Cahyati. Arif Nur Cahyati lahir pada 23 April 1997 di Kota Semarang. Arif adalah anak pertama dari 4 saudara. Arif terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Meskipun Arif terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, Arif tidak pernah berputus asa untuk bersekolah mencari ilmu. Saat Arif masih SD, Arif sudah diajak berjualan sandal pada saat itu. Rela berkorban demi anak-anaknya. Ya, Mbak. Yang dapat diteladani dari Arif Cahyati ini apa? Benar, bekerja keras. Betul. Selain bekerja keras, apa lagi? Tidak putus asa. Benar? Ya. Jadi sosok Ibu Arif Cahyati itu adalah yang pertama dia rela berkorban demi anak-anaknya. Tadi tidak sekolah dan demi membantu orang tua. Terus apa lagi yang dapat diteladani selain tadi rela berkorban? Menyabar walaupun anaknya masih bandel. Terus ya, jadi kita harus bisa meneladani kisah dari tokoh Arif Cahyati. Tangan.
saya garis bawahi ini ya, dari tokoh-tokoh yang sudah kalian presentasikan itu semua orang tua kalian adalah pekerja keras. Nah ini ya, jadi semua tokoh orang tua yaitu satu karakternya adalah pekerja keras. Jadi tokoh 1, 2, 3, 4, 5 itu pekerja keras semua. Jadi tepuk tangan. Oke, tahap selanjutnya adalah kita melakukan simpulan. Kalian menyimpulkan hasil pembelajaran dengan menyebutkan poin-poin yang dibahas. Pak Budi memberikan penguatan atas materi yang dibahas. Kalian memberikan simpulan dulu, baru saya yang akan memberikan penguatan. Siapa yang akan memberikan simpulan? Arkazaro. Ya. Setelah mempelajari materi teks biografi, kita bisa lebih meneladani dan mencontoh tokoh orang tua yang meneladani sifat yang baik-baik. Oke. Dan yang kerja keras juga tidak mudah menyerah dan rela berkorban demi saudara-saudaranya. Oke. Jadi simpulannya dalam pembelajaran hari ini yaitu materinya ada 2 ya. Tadi struktur dan langkah-langkah. Struktur dan langkah-langkah, kemudian kalian langsung menulis atau menyusun. Dari struktur teks biografi ini berbeda dengan teks-teks yang lain. Kemudian langkah-langkah yang digunakan harus tepat, mulai dari pemilihan temanya, ya. Tema itu, pemilihan tema itu gimana maksudnya? Menentukan siapa tokohnya. Terus dilanjutkan lagi, setelah menentukan tokoh, terus mencari datanya, menyusun kerangkanya, terus menyusun teks, kemudian merevisi. Tuh ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kemudian saya ingin kalian merefleksi, satu orang saja merefleksi pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Ya. Dengarkan, refleksi hari ini akan disampaikan oleh Abi. Silakan. Refleksi pembelajaran pada hari ini adalah kita semua bisa mengetahui tentang apa itu teks biografi, terus ada struktur teks biografi dan langkah-langkah dalam pembuatan teks biografi. Kita sudah tahu ternyata teks biografi itu tidak sama dengan teks lainnya, karena teks biografi merupakan teks yang ditulis secara kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lengkap? Lengkap ya. Dari awal sampai akhir itu sudah terefleksi oleh Abi, tadi sudah disampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan buat Abi. Pembelajaran menulis teks biografi sudah selesai. Artinya apa? Kalian sudah mampu menyusun teks biografi berdasarkan data yang sudah kalian peroleh melalui sebuah wawancara kepada orang tua dan kerabat yang ada di rumah. Oke, terima kasih buat kalian. Tepuk tangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak.
pembelajaran teks biografi kalian sudah mampu bisa menulis teks biografi. Jadi pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk agama dan kepada masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Oke, terima kasih untuk kerjasama kalian di dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.